Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul Dua Aspek Salib dalam Doa. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 yang mengatakan, "Jadi saudara-saudara, sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus oleh darah Yesus." Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. Kurban yang dipersembahkan oleh seseorang di atas mezbah setelah diperkenan Allah dan dihanguskan oleh api, yang tersisa hanya dua benda, yaitu darah di sekeliling mezbah dan bara api di atas mezbah itu. Karena abu dan bara api bercampur baur, maka yang terlihat oleh orang yang mempersembahkan itu hanya darah dan api. Darah dan api adalah dua aspek salib yang penting sehubungan dengan doa. Seorang imam diperbolehkan masuk ke dalam tempat kudus untuk membakar ukupan dan berdoa di hadapan Allah berdasarkan dua hal. Pertama, ia membawa darah dari mezbah bakaran di luar dan membubuhkannya di atas mezbah ukupan. Kedua, ia membawa api yang menghanguskan kurban persembahan di atas mezbah bakaran yang di luar dan membubuhkannya pada mezbah ukupan untuk membakar ukupan itu. Darah untuk penebusan dosa-dosa, api untuk pengakhiran. Apapun yang dimasukkan ke dalam api akan diakhiri. Perusak yang paling serius atas segala benda adalah api. Begitu sesuatu melintasi api, sesuatu itu pasti terbakar dan rusak. Di atas salib, Tuhan mencucurkan darahnya untuk penebusan. Melalui kematiannya, ia juga mendatangkan pengakhiran besar-besaran. Inilah kedua aspek yang paling penting yang Tuhan rampungkan di atas salib. Setiap kurban yang diletakkan di atas mezbah bakaran bukan hanya mengalirkan darah, tetapi juga menjadi abu. Salib adalah penebusan, juga pengakhiran. Inilah kedua aspek salib. Setiap orang yang diperkenan Allah dan yang mampu berdoa perlu dipercik dengan darah. Tetapi ingatlah, orang yang dapat pergi ke hadapan Allah untuk berdoa bukan hanya perlu penebusan oleh darah, juga perlu menjadi orang yang diakhiri di atas salib. Nadab dan Abihu mati di hadapan Allah karena masalah api, bukan karena darah. Sebelum diakhiri, ditamatkan di mezbah, mereka pergi ke hadapan Allah untuk berdoa menurut manusia alamiah mereka. Akibatnya, bukan hanya doa-doa mereka tidak diterima oleh Allah, diri mereka lebih-lebih dipukul mati oleh Allah. Karena itu, setiap orang yang belajar berdoa bukan hanya harus sudah ditebus dengan darah, tetapi juga harus sudah diakhiri menjadi abu. Hayat alamiahnya sudah sepenuhnya diakhiri oleh salib. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini
membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.